Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur karena hari ini anugerah Tuhan melimpah sehingga kita boleh sama-sama lagi ada di dalam ibadah online. Sekalipun torang tidak bertatap muka secara langsung, engku ada di gereja, kemudian adik-adik ada di rumah, lagi duduk di depan TV, tetapi kita semua bersyukur bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kira-kira gimana ya kabar adik-adik hari ini? Hanci mau dengar dulu, gimana kabarnya hari ini? Apakah semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, atau ada yang sakit? Ayo, apa kabar? Rasa luar biasa, yes. Luar biasa, Tuhan Yesus jaga kami setiap hari. Hai Onci, puji Tuhan. Kakak Asir kabar baik. Semoga virus corona ini dapat berlalu ya. Kakak Asir sudah rindu ibadah sekolah minggu di gereja dengan teman-teman dan Enci. Halo Enci, Eva baik-baik saja. Besok senang bisa sekolah minggu online, tapi lebih menyenangkan jika sekolah minggu di gereja bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau di rumah bosan, tidak dapat bertemu dengan teman-teman. Halo, Elis, Oke. Luar biasa, Tuhan Yesus jaga kami setiap hari. Cece so bosan di rumah. Cece mau pergi sekolah minggu, pergi sekolah dan main dengan teman-teman. Dodo sehat-sehat. Aku Enci sehat-sehatnya. Halo, saya Joshua. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, saya juga baik-baik saja. Harapan saya adalah saya ingin kalian semua juga baik-baik saja, supaya kita bisa bernyanyi dan memuji Tuhan bersama. Saya harap pandemi corona ini bisa cepat selesai, agar kita bisa bertemu langsung dan tidak lagi online. Sampai jumpa, semoga Tuhan beserta kita. Dah. Luar biasa. Justin sehat dan kuat. Semoga Enci, engku dan teman-teman selalu sehat ya. Justin sudah rindu pergi sekolah minggu. Semoga virus corona ini cepat berakhir ya. God bless us. Bye. Bye Enci. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Baik. Kabar baik Enci. Akal ini mau sekolah minggu. Semoga corona cepat berlalu. Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik Enciku. Baik-baik saja. Ini kan lagi corona. Keluar rumah ini harus pakai masker. Tapi boleh keluar rumah. Boleh pergi di teman-teman, boleh pergi sekolah, boleh pergi sekolah minggu, boleh di teman-teman. Jadi rasa luar biasa, yes. Semoga corona cepat berlalu. Amin. Wah, senang sekali Enci mendengar bahwa
adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Enci juga bahagia sekali karena boleh bersama-sama dengan adik-adik. Melihat adik-adik dalam keadaan sehat dan juga boleh bersama-sama beribadah. Ayo kita semua bangkit berdiri, siapkan hati untuk beribadah semua. Ada satu pujian yang mengatakan, "It's good to see you here with me. I'm so glad that you came." Ya, mari kita sambil bertepuk tangan mengangkat pujian ini. Ada juga gerakannya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad. Sekali lagi, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeah, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya, sekali lagi dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini karena kita boleh bertemu bersama di dalam ibadah online di hari Minggu ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad the Lord loves you. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya, mari kita membuka ibadah kita di hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk sehat, kuat, sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah di hari Minggu ini kami boleh semangat, kami boleh bersukacita untuk memuji memuliakan Tuhan. Berkati Enci Engku, berkati teman-teman supaya kami boleh menyenangkan Tuhan di dalam ibadah sekolah Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, kita bersyukur karena sekali lagi Tuhan ciptakan kita dengan sempurna. Bahkan Tuhan juga menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Wah, Tuhan bilang di dalam Alkitab bahwa semuanya amat baik, termasuk kita semua diciptakan dengan sangat baik. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Masih dengan sikap berdiri, kita mau mengingat tentang penciptaan lewat lagu ini. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama dijadikannya terang, lalu jadilah siang dan malam. Hari kedua dijadikannya langit, hari ketiga darat, laut dan tumbuhan serta pepohonan. Hari keempat matahari, bulan dan bintang. Hari kelima binatang air dan burung. Hari keenam binatang ternak melata dan liar, serta manusia laki-laki dan perempuan.
lupa ini lagu ini. Ya, tetapi kita bersyukur karena orang tetap harus mengingat bahwa yang menciptakan kita semua itu adalah Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan begitu istimewa. Tuhan bukan hanya menciptakan kita, tapi juga Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa yang membawa kita kepada neraka. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua yang berdosa. Terima kasih untuk salibmu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ada satu lagu yang bilang, andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Ya, sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan bilang, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan bilang, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Ya, silakan duduk. Kita bersyukur Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat baik dan luar biasa. Mari adik-adik, kita mau mempersiapkan hati untuk mendengar cerita firman Tuhan tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita semua. Ada satu pujian yang mengatakan, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biar cerita ini tinggal dalam hati kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita dengan sikap teduh, sikap berdoa. Kalau ada yang belum tahu lagu ini, ada teksnya di bawah. Kita boleh sama-sama menyanyikan pujian ini pada Tuhan sebagai doa kita. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Enci
sikap sopan, tenang, tidak ada yang bermain. Kita mau siap untuk mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga kami. Kami boleh beribadah, menyanyi, memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami anak-anak supaya kami boleh duduk dengan manis, mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih, berkati Enci akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu pasti semua ada mendengarkan cerita firman Tuhan dari Engku Freke. Ya, good. Masih ingat apa cerita firman Tuhan yang Engku Freke sampaikan? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Ci, mau ingatkan lagi? Ya, kita nyanyi sama-sama lagu tentang penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama dijadikannya terang, lalu jadilah siang dan malam. Hari kedua dijadikannya langit, hari ketiga darat, laut dan tumbuhan serta pepohonan. Hari keempat matahari, bulan dan bintang. Hari kelima binatang air dan burung. Hari keenam binatang ternak melata dan liar. Serta manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Tuhan. Semuanya baik. Semuanya baik. Nah, masih ingat semua kan? Ya, di hari ke-6 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka adalah manusia pertama. Manusia laki-laki, Tuhan beri nama dia Adam. Dan manusia perempuan Hawa. Nah, manusia sangat istimewa karena Tuhan ciptakan di hari yang ke-6. Supaya apa? Supaya manusia boleh memelihara ciptaan Tuhan. Manusia pertama itu Tuhan tempatkan di suatu taman. Ayo, siapa yang ingat taman apa itu? Iya, benar, Taman Eden. Tuhan tempatkan manusia laki-laki dan perempuan itu, Adam dan Hawa itu, di Taman Eden. Di taman ini Tuhan tempatkan Adam dan Hawa, Taman Eden. Nah, di sana semua ciptaan Tuhan. Mulai dari apa? Wah, binatang yang terbang itu apa? Burung. Ya, ada binatang apa? Liar. Ada binatang yang hidup di mana? Di air. Nah, ada apa juga? Bunga-bunga. Ada pohon-pohon. Yang apa? Semua buah-buahnya boleh dimakan. Tuhan sangat sayang kepada Adam dan Hawa. Mereka semua harus menjaga ciptaan Tuhan. Menjaga semua binatang-binatang yang ada. Boleh makan semua buah-buah yang ada. Tapi ada satu buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Buah itu, pohon itu ada di tengah-tengah taman itu. Satu kali Hawa berjalan-jalan di tengah
taman itu. Dia sedang melihat-lihat pohon yang ada di tengah-tengah itu. Wah, menggiurkan sekali ya. Buah dari pohon ini. Hawa mendekati pohon itu. Oh, baunya begitu wangi sekali. Tampaknya sangat enak. Hawa ingin sekali memetik buah itu. Tapi Hawa ingat bahwa Tuhan melarang mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Tiba-tiba ada suara yang memanggil. Hawa? Hawa kaget. Wah, suara apa itu? Siapa yang memanggilnya? Ternyata suara apa adik-adik? Suara ular. Ya, benar, suara ular. Hawa, pasti Tuhan melarangmu makan buah-buah di taman ini ya? Hawa berkata, tidak, semuanya boleh kumakan, tetapi ada satu pohon yang dilarang buahnya untuk kami makan, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kalau kami makan, kami akan mati. Hahaha, kata ular itu. Tuhan itu tidak sayang kalian. Kalau Tuhan sayang kalian, semua pohon yang ada di taman ini, kalian pasti bisa makan. Ular, kata Tuhan, tidak boleh. Ular berkata, Tuhan itu bohong. Cobalah petik buahnya dan makanlah. Kamu pasti jadi orang hebat dan pintar seperti Tuhan. Tuhan tidak mau kalian jadi pintar, itu sebabnya Dia melarang kalian makan buah dari pohon itu. Mendengar hal itu, Hawa melihat buah-buahan di pohon itu dan baunya sangat enak. Lalu Hawa memetik buah yang dilarang Tuhan. Sementara Hawa memakannya, Adam mencari Hawa. Hawa? Hawa? Ya, Adam? Aku di sini. Adam melihat dan mendekati. Oh, Hawa sedang makan buah-buahan. Wah, kebetulan sekali. Adam belum makan dan merasa lapar. Aku mau makan. Ini buah enak sekali. Ayo makan. Hawa berkata kepada Adam. Hawa memberi Adam buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oh, enak sekali ya, kata Adam. Di mana pohon buah ini? Aku ingin menambahnya. Aku masih lapar. Itu pohonnya yang di tengah-tengah taman ini. Adam kaget. Hah? Hawa? Bukankah itu pohon yang Allah larang untuk kita makan? Iya, tadi saya mengambil dan makan buah pohon yang dilarang Tuhan. Karena ular berkata bahwa buah ini boleh kita makan. Kalau dimakan, kita akan menjadi seperti Tuhan, pintar dan hebat. Oh, benarkah Hawa? Tiba-tiba mata Adam dan Hawa melotot. Wah! Adam! Hawa! Kamu telanjang ya? Memalukan sekali. Mereka berdua langsung bertatap. Kamu tidak pakai baju ya?
Hawa berkata, Adam, kita sudah makan buah yang dilarang Tuhan. Aku takut, nanti Tuhan marah. Adam mengajak Hawa untuk bersembunyi. Ayo kita bersembunyi. Ayo kita bersembunyi. Pasti Tuhan tidak melihat kita. Ayo kita bersembunyi. Ayo, pasti Tuhan tidak melihat kita. Ayo. Nah, adik-adik, apakah Tuhan tidak melihat Adam dan Hawa? Tuhan bisa melihat Adam dan Hawa. Walaupun mereka berdua bersembunyi, Tuhan bisa melihat mereka. Tuhan kita hebat. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti tahu dan menemukan kita. Ketika mereka bersembunyi, suara Tuhan memanggil, Adam, Hawa, di mana kalian? Adam dan Hawa diam, mereka ketakutan. Adam, Hawa, di mana kalian? Wah, mereka berdua sangat ketakutan. Mereka tetap bersembunyi. Wah, Tuhan tidak akan menemukan kita di sini. Adam, Tuhan, maafkan kami. Kami sangat takut Tuhan marah. Jadi kami sembunyi. Kami malu. Karena kami tidak memakai baju. Kami telanjang, Tuhan. Apa katamu? Kalian telanjang? Wah, pasti kalian makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Bukankah saya telah melarang kalian memakannya? Kata Adam, Tuhan, maafkan saya. Hawa yang menyuruh saya memakannya. Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa, benarkah itu? Maafkan saya, Tuhan, kata Hawa. Ular itu yang menipu saya dan menyuruh saya memakan buah itu. Tuhan marah kepada ular. Hei ular, karena telah berbohong, maka kamu mendapatkan hukuman. Kamu akan berjalan dengan perutmu, dan makananmu adalah debu tanah. Dan Hawa, hukumanmu adalah kamu akan kesakitan saat kamu akan melahirkan anakmu. Dan hukuman untuk Adam, kau harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Kalian tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden ini. Kalian harus keluar. Buatlah kebunmu sendiri. Buatlah rumahmu sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ya, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita boleh belajar bagaimana Tuhan Allah menghukum manusia yang tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah tidak sayang, tidak mengasihi mereka? Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Makanya Tuhan menghukum mereka supaya mereka menjadi lebih baik, supaya mereka menjadi taat kepada Tuhan. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Nah, adik-adik, sama seperti kita di rumah, seringkali kita tidak dengar-dengaran kepada mama papa. Kalau mama papa bilang, ayo belajar dulu. Tidak mau, hanya bermain handphone. Ayo mandi dulu. Tidak mau, hanya menonton televisi. Ya, mama papa marah dan menghukum anak-anak. Itu bukannya mama papa tidak sayang, tapi mama papa mau anak-anak semua menjadi anak-anak yang apa?
yang baik, yang taat. Nah, terlebih menjadi anak-anak yang apa? Yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tandanya Tuhan Yesus mengasihi, Dia mau mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kenakalan kita, dosa-dosa kita, supaya semua yang percaya kepada Tuhan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, ayat hafalan minggu depan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan, memohon ampuni kami kalau seringkali kami tidak dengar-dengaran kepada mama, papa, terlebih kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk kami terus dengar-dengaran, taat kepada mama, papa kami, bahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu sayang kepada kami dan terus mengasihi kami, bahkan mati bagi kami semua untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami walaupun kami masih kecil untuk terus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Ya, kita semua bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Encik Lady. Kita bersyukur, kita mengingat bahwa kita semua adalah orang yang sudah berdosa, tetapi karena kasih Tuhan, Dia mau menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita hidup dengan penuh ucapan syukur, melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena ternyata di sepanjang minggu ini ada teman-teman kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia kehidupan. Bahkan kita juga bersyukur ada satu encik kita yang juga boleh berhari ulang tahun. Kita bersyukur untuk teman kita Steve Lano, teman kita Gabriela Misa, ada juga teman kita Queen Lumanto, teman kita Nicole Walone, Abersio, Vikansi Wongkana, Yerusalem Kondoy, dan encik kita. Spesial kita ucapkan selamat ulang tahun buat Encik Aili Kusianto yang juga Tuhan boleh tambahkan berkat usia. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan teman-teman kita dan juga dalam kehidupan encik kita. Oleh karena itu mari dengan penuh sukacita kita mau sama-sama menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan yang menyatakan ku bersyukur atas kasih-Mu. Ya, semua adik-adik bangkit berdiri, pakai DP gerakan, kita mau bersukacita memuji Tuhan. Lagi ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Kau selamatkanku
bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menaikkan setiap permohonan kita kepadanya di dalam doa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena berkat pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga boleh bersama mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di hari Minggu ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan juga menyenangkan Engkau. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk beberapa teman-teman kami yang boleh Tuhan tambahkan usia kehidupan. Berkati mereka di dalam masa-masa pertumbuhan, jadikan mereka anak-anak yang kuat secara jasmani, terlebih juga mereka kuat secara rohani. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di masa kecil ini, masa kanak-kanak ini, teman-teman kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka kepada orang-orang yang ada di sekitar. Berkati orang tua mereka, sehat-sehatkan terus senantiasa. Bahkan secara khusus Tuhan kami bersyukur untuk encik kami juga yang berhari ulang tahun, Encik Aili. Tuhan memberkati Encik Aili Kusiangto di dalam pelayanannya di sekolah minggu, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan masa depan Encik Aili kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami terus membawa di dalam doa untuk situasi yang terjadi di dunia, secara khusus di Sulawesi Utara, di mana ada banyak teman-teman kami, orang tua kami yang terkena virus corona. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan Yesus juga boleh memberikan mereka kesembuhan. Tuhan Yesus boleh menguatkan mereka, mereka boleh sembuh dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah virus corona ini segera berakhir sehingga kami boleh beraktivitas lagi seperti biasa. Kami sudah rindu Tuhan untuk beribadah, rindu untuk ke sekolah, dan kami juga rindu untuk bertemu dengan keluarga kami. Kami rindu kami semua dalam keadaan sehat kuat karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami semua, bahkan juga ini yang menjadi permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Enci ingatkan kita semua supaya kita tetap jaga kesehatan. Kemudian orang jaga kebersihan supaya kita dijauhkan dari virus corona. Terlebih kita juga harus terus berdoa, memuji Tuhan. Sekalipun kita di rumah, jangan pernah lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.